Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan sampai di pelosok tanah air, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Yosua adalah nama anak laki-laki yang berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti Tuhan adalah keselamatanku. Yosua bin Nun adalah penerus Musa yang akhirnya memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nama Yosua yang sebenarnya adalah Hosea bin Nun dari suku Efraim, tetapi Musa memanggilnya Yosua, seperti yang tertulis di kitab Bilangan 13 ayat yang ke-16. Yosua dilahirkan di Mesir sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan meninggal pada usia 110 tahun di Kanaan. Saudara kasih Tuhan Yesus, suatu ketika bangsa Israel sampai ke padang gurun Paran yang berbatasan dengan tanah Kanaan. Tuhan menyuruh Musa mengirim 12 orang pengintai, satu orang dari masing-masing suku Israel, untuk mengintai tanah Kanaan yang akan diberikan Tuhan kepada orang Israel. Dari suku Efraim dipilih Hosea bin Nun. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Tetapi mereka juga menjelaskan bahwa penghuni tanah itu adalah orang-orang yang kuat dan tinggi besar. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri Kanaan, berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Tetapi mendengar ucapan mereka, orang Israel lainnya mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, saudara. Sebagai kepala-kepala suku, Yosua dan Kaleb mungkin bisa kita bayangkan sebagai orang-orang yang sudah sepantasnya tegas dan berani. Bukan saja mereka berani melakukan pengintaian, mereka juga berani untuk mengajak Bani Israel untuk maju terus menuju tanah perjanjian, sekalipun itu bisa membahayakan jiwa mereka. Tetapi
Sebenarnya mereka tidaklah berbeda dengan banyak pemimpin suku yang lain. Secara manusiawi, mereka pasti bisa membayangkan bahwa adalah sulit bagi bangsa Israel untuk menang melawan orang Kanaan. Secara manusia, mereka tentunya takut akan ancaman massa. Walaupun demikian, secara rohani, mereka adalah orang-orang yang berbeda dari orang yang lain. Rahasia keberanian Yosua dan Kaleb adalah kepercayaannya kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan melindungi mereka sampai mereka berhasil memasuki tanah Kanaan. Saudara kasih Tuhan Yesus, saat ini banyak orang di dunia yang merasakan bahwa perjalanan hidup mereka sudah mencapai saat-saat yang begitu kritis. Untuk menghadapi hari depan terasa begitu berat karena adanya berbagai ancaman dan masalah. Untuk mundur ke masa lalu bukanlah satu hal yang mungkin, karena itu hanya membawa rasa sesal. Satu-satunya kemungkinan hanyalah tetap menghadapi masa depan dan maju terus. Tetapi masa depan kita adalah seperti tanah Kanaan yang dihuni oleh raksasa-raksasa. Secara manusiawi kita layak merasa khawatir dan takut. Apalagi ada banyak orang yang tidak bisa atau mau mendukung semangat kita. Kita merasa sendiri karena tidak banyak orang di sekitar kita yang percaya bahwa Tuhan akan menyertai orang yang taat kepadanya. Saudaraku, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memerintahkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan seperti Yosua, sebagai orang percaya kita tidak perlu untuk kecut dan tawar hati, saudara. Sebab Tuhan Allah kita akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita adalah seperti Yosua. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini, meneguhkan kami untuk selalu kuat dan meneguhkan hati kami dalam menghadapi apapun di hadapan kami. Secara manusia kami tidak mampu ya Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami sanggup menghadapi segala sesuatu. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pekerjaan di manapun berada. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada saat malam ini. Pimpin kami dan tuntun kami supaya kami dapat berjalan di dalam terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan dan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi kami yang menderita, berikan kekuatan bagi kami yang lemah dan putus asa. Dan berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami dan negeri kami, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah mendukung pelayanan ini, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.